Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang DHSCP V4. Anggota kelompok 7 yaitu ada Baruna Bagaskara dengan NIM 21101114, dan Lutfiani Nur Aziza dengan NIM 21101089. Kemudian ada Sri Lestari dengan NIM 21101089. Nah, materi yang akan disampaikan pada video kali ini yaitu ada DHCP F4 konsep, kemudian ada konfigurasi Cisco IOS DHCP F4 server, kemudian ada juga konfigur DHCP V4 client. Yang pertama, materi DHCP V4 konsep akan disampaikan oleh Baruna Bagaskara. Ya. Pertama DHCP 4V4 Server and Client. Dynamic Host Configuration Protocol V4 memberikan alamat IP V4 dan informasi konfigurasi jaringan lainnya secara dinamis. Karena klien desktop biasanya membentuk sebagai besar node jaringan, DHCP4 adalah alat yang sangat berguna dan menghemat waktu untuk jaringan administrator. Next. Server DHCP4 khusus dapat diskalakan dan relatif mudah dikelola. Namun, dalam skala kecil cabang atau lokasi SOHO, dalam router Cisco dapat dikonfigurasi untuk menyediakan layanan DHCP-V4 tanpa melalui server khusus dengan perangkat lunak Cisco IOS yang mendukung server DHCP-V4 opsional berfitur lengkap. Next. Klien menyewa informasi dari server untuk jangka waktu yang ditentukan secara administratif. Administrator mengkonfigurasi server DHCP-V4 untuk mengatur penyewaan agar habis pada interval yang berbeda. Penyewaan biasanya berkisar antara 24 jam hingga minggu atau lebih. Ketika masa sewa berakhir, klien harus meminta alamat address lain, meskipun klien biasanya ditugaskan kembali dengan address yang sama. Next. DHCP-V4 Operation. Sebelum masa sewa berakhir, klien memulai proses 2 langkah untuk memperbarui sewa server DHCP4 seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping berikut. Sebelum masa sewa berakhir, klien mengirimkan DHCP request secara langsung ke server DHCP-V4 yang awalnya menawarkan alamat IPv4 dan IPv4. Jika DHCP tidak diterima dalam waktu yang ditentukan, klien akan menyiarkan DHCP request yang lain sehingga salah satu dari server DHCP-V4 lainnya dapat diperpanjang sewa. Setelah menerima pesan dari DHCP request, server memverifikasi informasi penyewaan dengan mengembalikan DHCP. Next. Selanjutnya, konfigurasi Cisco IOS DHCP4 server. Mengkonfigurasi server Cisco IOS DHCP-V4 sederhana dengan menggunakan 3 langkah. Yang pertama, kecualikan address. Kecualikan address untuk perangkat seperti router atau server. Gunakan perintah ipdhcp excluded address low address. Langkah kedua, buat DHCP pool. Tentukan pool DHCP dengan nama untuk mengkonfigurasi setting IP DHCP pool name. Next.
Langkah ketiga, konfigurasi pool DHCP. Di dalam pool, atur rentang alamat dan gateway default. Network address digunakan untuk mengatur rentang alamat yang tersedia. Subnet mask opsional menentukan subnet mask jika diperlukan, dan gateway address menentukan gateway default, biasanya untuk router. Konfigurasi Cisco IOS DHCP4 server. Berikut penjelasan sederhana tentang verifikasi dan pengelolaan DHCP-V4 di Cisco IOS. 1. Verifikasi konfigurasi DHCP-V4. Digunakan show running config bagian DHCP untuk menampilkan pengaturan terkait DHCP-V4. 2. Verifikasi pengikatan DHCP-V4. Gunakan show IP DHCP binding untuk melihat daftar binding alamat IP MAC yang disediakan oleh DHCP-V4. Selanjutnya, verifikasi statistik DHCP-V4. Periksa aktivitas DHCP-V4 dengan menampilkan statistik server IP DHCP untuk pesan DHCP-V4 yang dikirim dan diterima. Selanjutnya, verifikasi pengalamatan klien DHCP-V4. Di PC gunakan IP config all untuk melihat pengaturan IP. Terakhir, mengaktifkan atau menonaktifkan DHCP-V4. Untuk menonaktifkan DHCP-V4, gunakan layanan DHCP. Pastikan untuk mengkonfigurasi pengaturan DHCP sebelum mengaktifkan layanan. Kemudian ada konfigur DHCP v4 client. Nah, pada konfigur DHCP v4 client ada beberapa skenario yang dimana mungkin memiliki akses ke server DHCP melalui ISP Anda. Dalam hal ini, kita dapat mengkonfigurasi router Cisco IOS sebagai klien DHCP v4. Terkadang router Cisco di kantor kecil atau di rumah kantor dan situs cabang harus dikonfigurasi sebagai klien DHCP v4 dengan cara yang mirip dengan komputer klien. Namun dalam konfigurasi paling sederhana, interface Ethernet digunakan untuk menyambung ke modem kabel atau DSL. Router rumah biasanya sudah diatur untuk menerima informasi pengalamatan IPv4 secara otomatis dari ISP. Hal ini bertujuan agar pelanggan dapat dengan mudah mengatur router dan terhubung ke internet. Sebelumnya juga dari kita ada demo mengenai rangkaian DHCP server. Nah, untuk rangkaian DHCP v4 server yaitu seperti berikut ini, ada DNS server, terus switch, terus ada router, kemudian ada PC juga, dan lain sebagainya. Nah, pada konfigurasi ini itu mencakup ada konfigurasi router sebagai server DHCP, kemudian ada konfigurasi relay sebagai DHCP juga, kemudian ada konfigurasi router sebagai klien DHCP, kemudian ada juga verifikasi DHCP dan konektivitas. Pada PC 2 itu pada kedua PC ini IP-nya diganti dengan DHCP seperti mana sih? Nah, pada bagian ini kita klik pilih DHCP. Kemudian setelah dikonfigurasi semuanya, kita coba tes koneksi antara PC 1 dan PC 2. Kita ping menggunakan ini.
Nah, hasil PIN-nya itu sukses, yang berarti konfigurasi pada pada rangkaian DHCP F4 server ini sudah berhasil. Mungkin sekian dari penjelasan DHCP F4 klien. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.